Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir, anak-anak juga Masya Allah ikut meramaikan tasyakurannya Muhammad Awan Putra Kiastin. Ada yang masalah sebenarnya di jamaah. Dulu namanya bapaknya saja yang disebutkan, sekarang nama bapak sama ibunya. Jadi ibunya minta juga namanya. Ya, ahlan wa sahlan buat Awan. Nah, gimana setelah disunat? Enak? Apanya yang enak? Kita hadir ya, ikut bergembira atas disunatnya Awan ini. Dan bapak-bapak, ada yang belum disunat, kita mau kasih hadiah buat bapak-bapak yang belum sunat. Anak-anak nih, ada yang belum sunat? Yang belum sunat angkat tangan, Ustaz kasih hadiah. Nah, maju ke depan. Siapa namanya? Rafa. Rencana sunat kapan? Kelas 6. Kenapa? Takut disuntik. Oh, takut disuntik. Insya Allah nanti ada sunat yang tanpa suntik, insya Allah. Barakallahu fikum namanya. Insya Allah. Fadl. Salim di sini. Apa tidak salim? Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Iya, belum sunat juga. Maju. Enggak apa. Ada. Iya. Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Umur berapa Fauzan sekarang? Kelas berapa? 1B. 1B. Oh, kok baru dengar Ustaz ada kelas 1B. Ada 2B gitu nanti. Iya. Rencana sunatnya kapan? Gak tahu. Cepetan. Tanya sama Awan. Awan enak enggak disunat? Enak. Berarti insya Allah pulang dari sini besok sunat ya. Nah, bismillah. Ini hadiahnya dari Ustaz. Barakallahu fikum. Lali, kalau sudah pegang hadiah lupa dia salim. Barakallahu fikum. Baik, bapak-bapak silahkan yang belum sunat maju ke depan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa malam ini? Tanggal berapa? Tanggal 5 Sya'ban. Orang yang tanggalannya masih 23, enggak, soalnya udah angkat tangan itu. Oke, Anda mau kasih hadiah buat yang bisa menyebutkan kalender Islam. Oh, ini imam dah oleh lah, imam nih. Nah, yuk, masa? Fadal, kasih mic-nya, mic kasihkan. Belum dihidupkan. Iya, yang angkat tangan, fadal. Loh, itu yang belakang itu angkat tangan duluan, yang belakang. Tadi sebenarnya imamnya angkat tangan duluan, Nana cuma tidak mau kalau imamnya. Oh, imam juga tidak boleh. Kalau imam tidak boleh. Loh. Saya mau ngasih tips aja, Ustaz. Saya sering menyampaikan anak untuk terus menghafalkan bulan Hijriah. Masya Allah, kita akan dengarkan rumusnya nih jamaah. Musara juju rasa rasa dul. Coba diulangi ini. Musara juju rasa rasa dul. Hafal bapak-bapak? Belum, ulangi lagi. Musara juju rasa rasa dul. Masya Allah. Coba kita dengarkan.
tafsiran dari hafalan itu. Muharram Safar Jumadil Awal Jumadil Akhir. Musa, antum tafsirnya satu-satu gitu loh. Insyaallah. Muharram, soalnya Safar, kemudian Roro ya Rabiul Awal Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal Jumadil Akhir, kemudian Roso yang pertama adalah Rajab Sya'ban, Roso yang kedua Ramadan Syawal, dan yang ketiga Dzulhijjah itu Dzulqa'dah. Masya Allah, maju ke depan Ustaz, anak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Atau dikirimkan aja, yang tua-tua nggak usah maju sudah. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Jadi Musa, Roro, Juju, Roso, Dudu, itu. Zul. Tapi kenapa kita perlu menghafal itu coba? Yang pertama karena kita umat Islam. Itu identitas kita sebagai Muslim. Kita itu hafalnya Masehi. Dan ini lihat, panitia 23 Januari 2026. Kita sekarang tanggal 5 Sya'ban 1447 Hijriah. Sebelum Masehi, apa bahasa Inggrisnya? Yuk, bisa jawab, anak kasih hadiah. Before Christ. Apa arti bahasa Indonesia-nya? Sebelum Kristus. Iya, betul. Itu Masehi. Kasih hadiahnya buat beliau. Masya Allah, barakallahu fikum. Sebelum Kristus ya. Itu memang kalender orang-orang Nasrani gitu. Semua itu punya kalender masing-masing. Jawa punya kalender, Yahudi punya kalender, Cina punya kalender, Yunani punya kalender, India punya kalender, dan kita umat Islam punya kalender. Dan subhanallah, kalender umat Islam inilah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 36 insyaallah, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard 12 syahran, 12 bulan. Minha arba'atun hum. Jadi Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ibu-ibu sebutkan. Nah, dari tadi bapak-bapak aja. Oke, siap, kasih mic. Mic taruh di ibu-ibu satu, di bapak-bapak satu. Ini ada mic di sini. Ya, ada yang angkat tangan di belakang sana. Istrinya imam. Tidak apa-apa istrinya imamnya mah. Imamnya sudah oleh gitu kan. Bulan haram di dalam Islam yang pertama bulan Rajab udah lewat. Bulan Muharram, Haram. bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Masya Allah, jazakillah khairan. Nah, itu 4 bulan haram. Itu adanya di bulan-bulan Islam. Nggak ada Januari, nggak ada Februari. Kita ini secara administrasi oke lah ikut Masehi karena kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Akhirnya kalender itulah yang ditetapkan oleh negara kita. Tapi sebagai Muslim kita punya kebebasan untuk menetapkan kalender kita. Kita kalau ditanya jawabnya di tanggal 5 Sya'ban. Loh, belum dikasih. Oh, ya opo sih. Kayaknya hadiahnya bawa sana ya hadiahnya. Iya, biar tidak bolak-balik sini. Oh, itu ya. Oh, ternyata buat cewek besar hadiahnya. Tapi kayaknya pilih kasih ini. Masa cuma satu truk yang buat cewek itu cuma?
Sampai mana tadi kita jawab? Ya. Bulan haram. Jadi kalau kita ditanya, kita menjawab hari ini atau malam ini tanggal 5 Sya'ban, kita tahu ada apa dengan bulan Sya'ban ini. Ini bulan diangkatnya amalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu puasa hampir full. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Puasa full bulan Sya'ban. Di riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa di bulan Sya'ban itu kecuali sedikit yang tidak puasa. Mungkin 2-3 hari yang nggak puasa, sisanya puasa. Tapi kalau yang dihafal tanggal 23 Januari, lalu ditanya, kita puasa kapan? Insyaallah 19 Februari. Loh, sejak kapan puasa di Februari? Puasa itu 1 Ramadan. Nggak ada ceritanya puasa di Februari. Puasa itu 1 Ramadan. Kapan lebaran kita? 1 Syawal. Tapi kebanyakan kita nggak hafal 1 Syawal. Taunya 20 Maret. Maka tolong dihafal. Ini bulan diangkatnya amalan. Nabi SAW ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah kok banyak sekali puasa di bulan Sya'ban? Nggak seperti puasamu di bulan-bulan lainnya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Ini bicara 1447 tahun yang lalu. Pada saat para sahabat Nabi tidak tahu yang namanya Januari, Februari, Maret, April. Mereka nggak kenal itu ya. Mereka kenalnya Muharram sampai Dzulhijjah. Karena ini bukan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi bulan ini ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sendiri, itu mereka menggunakan kalender Komariah ini, yang pakai rembulan. Penetapan Masehi tadi itu ternyata ditetapkan pada abad ke-6 Masehi. Itu sebagai bukti Nabi Isa nggak pakai kalender itu. Itu aslinya kalender Romawi yang kemudian ya diklaim kalendernya orang-orang Nasrani. Enggak. Orang Nasrani kalendernya pakai kalender umat Islam. Pada zaman Nabi Isa syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah Isa Rasulullah. Pada zamannya Nabi Musa asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi mereka pakai kalender yang sama. Kita lihat para sahabat Nabi yang hafal dengan kalender Islam itu, tapi ternyata masih lalai dengan bulan Sya'ban ini. Karena posisinya kejepit antara Rajab tadi yang disebutkan bulan haram dan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diwajibkannya puasa. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amalan 1 tahun diangkat, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Pertanyaannya, ada manusia-manusia yang nggak bisa melakukan ketaatan? Nggak bisa. Opo oyo, fulan iso hatam, aku kok nggak iso hatam. Kenapa fulana bisa puasa sunnah, aku nggak bisa puasa sunnah? Apa masalahnya? Kenapa fulan bisa berzikir, bisa istighfar 100 kali, sholawatnya banyak, sodakonya bagus? Kenapa aku nggak bisa? Ketika kita merasakan berat melakukan ketaatan, maka ketahuilah penyebabnya adalah dosa. Kita punya dosa. Dosa itu kalau kita lakukan, dia akan membuat hati jadi lemah. Akan ada nokta hitam di jantung kita. Ada sumbatan-sumbatan yang membuat kita nggak sehat. Itu yang perlu kita pikirkan. Bersihkan hatinya. Saatnya kita tobat, terus cukup. Ini bulan diangkatnya amalannya isinya dosa. Isinya TikTok, nonton apa, drakor, dracin.
isinya itu gitu loh. Mana sholatnya, mana ngajinya, ada Ustaz. Tapi ternyata lebih banyak maksiat atau hal-hal yang mubah, bukan maksiat, hal-hal yang mubah. Kalau kita kebanyakan makan, yang membuat kita juga sulit melakukan ketaatan, kebanyakan makan, kebanyakan ngobrol, kebanyakan tidur. Maka dengan kita puasa, semuanya jadi tidurnya lebih sedikit, makannya lebih sedikit, zikirnya yang lebih banyak. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah yang ingin Anda sampaikan. Kalau tadi disampaikan berkaitan dengan berbakti sama orang tua, Anda kok baru tahu temanya itu, kata dia. Iya, memang itu tema yang disampaikan oleh panitia. Loh, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa lah. Apa temanya tadi? Berbakti kepada. Nah, ahibati fillah. Biasanya kita kalau sudah tua, kita itu sudah punya keluarga, dan kita akan sibuk ngurusin keluarga kita masing-masing. Padahal berapa tua pun usia kita, pangkat kita nggak pernah berubah. Kita jadi papa, kalau masih punya orang tua, maka pangkat kita anak. Yang Allah mewasiatkan berulang kali dalam Al-Quranul Azim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidayhi husna wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Terus Allah perintahkan untuk berbakti kepada orang tua, karena memang kewajiban itu tidak berhenti. Tidak semua orang tua punya anak, iya. Tapi semua anak pasti punya orang tua. Apakah setelah kita berumur ini, kita masih berbakti sama orang tua kita? Orang tua anak sudah meninggal dunia, Ustaz. Baik. Apakah kita berbakti kepada orang tua hanya tatkala orang tua hidup? Artinya kita berbakti itu karena ono, nggak enak sama orang tua setelah meninggal dunia. Apa yang kau lakukan buat orang tua? Ketika datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ini hablum minallah. Salat ini sebaik-baiknya ibadah. As-salatu khairu maudhu'. Kata Nabi SAW, salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Yang mau banyak salatnya silahkan, yang mau sedikit silahkan. Jadi ada salat yang sudah ditetapkan, itu salat 5 waktu tadi. Tapi ada salat-salat sunnah. Namun paling tidak seorang muslim itu sholat 5 waktu tepat. Ibu-ibu, sebelum anda ngomong bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kala nunda waktu sholatnya. Akhirnya datang bulan. Terus gimana? Terhitung utang apa enggak? Sebenarnya ulama mengatakan masuk utang, karena dia nunda-nunda. Sudah masuk waktu sholat, jam 12 anggap masuk waktu sholat, dia nunda-nunda, nanti kan masih waktunya panjang Ustaz, sampai asar kan masih bisa sholat. Tahu-tahu jam 2 datang bulan, nggak sholat kan dia. Sebenarnya mengatakan tetap jadi utang buat dia. Dia harus qadha tuh sholat, karena kesengajaan dia menunda-nunda waktu sholat tersebut. Maka usahakan tatkala masuk waktu sholat, berhenti dengan kegiatan. Karena kalau memang ada yang ribet buat ibu-ibu ya, masih harus bersih-bersih, harus ini itu, udah tinggalin sholat. Mau gimana Ustaz, nunggu anak tidur ini itu, udah titipkan ke tetangga anaknya. Makanya kita harus baik sama tetangga. Kita harus baik sama tetangga, saling tolong menolong. Kita kalau baik sama tetangga, Masya Allah jamaah, doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk.
Karena tadi nggak ada gunanya tetangga. Seharusnya tetangga ini menjadi pagar pelindung. Sebagian tetangga kita tidak menolong kita dalam kebaikan, malah mengajak kepada keburukan. Loh, kok mati? Enggak, kayaknya aman. Kayaknya blep, mati sana. Nah, sampai mana tadi kita? Sampai mana? Tetangga. Iya, jadi kita perlu jemaah baikan sama tetangga. Sehingga tatkala kita butuh sama tetangga, umpamanya tadi mau sholat, kita punya anak kecil, sebagian kan harus nunggu tidur anaknya. Tapi kalau kita punya tetangga, nggak punya pembantu, bismillah titip sebentar, aku mau sholat. Sehingga bisa sholat tepat waktu. Kemudian juga kalau punya masalah, suaminya datang tiba-tiba, punya perlu sama istrinya, punya anak kecil, apa yang harus dilakukan? Titip no tonggo. Titip anaknya, kenapa suamiku punya perlu. Ini yang harus kita jaga. Maka ingat sholat 5 waktu, tolong hablum minallahnya dijaga. Yang kedua, qultu thumma ai, kemudian apa setelah sholat 5 waktu dan tepat waktu? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Ada sebagian kita yang baik sama kawannya, yang baik sama temennya, mungkin bapak-bapak baik sama istrinya, tapi nggak baik sama orang tuanya. Padahal yang seharusnya dia pikirkan bagaimana aku berbakti sama orang tua, yakni berbuat baik sama orang tua kita. Dan subhanallah jemaah, ibu itu harus lebih dihormatin daripada bapak. Nih bapak-bapak harus sadar ya. Ana mau tanya sama bapak-bapak sebelah sini, belum ada yang jawab dari tadi bapak-bapak sebelah sini. Kenapa kita itu harus lebih berbakti sama ibu kita 3 kali di atasnya bapak? Ummuk, baru bapak. Nah, monggo. Ayo, mana yang mau jawab? Yang di sini soalnya Ustadz Kapeng di sini, imam-imam semuanya. Tapi ini, mana mic-nya? Tapi berikan kepada beliau. Imam meneng. Lek dudu imam tonggoi imam, anak imam, ponakane imam. Izin akan menjawab Ustaz. Yang pertama, ibu itu melahirkan. Sebelum melahirkan apa? Mengandung. Ya, mengandung dhisik. Mengandung, melahirkan dan Menyusui. Masya Allah, kasihkan hadiah. Dan subhanallah, jazakallah khairan. 3 hal ini nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Anak kasih hadiah. Nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat waktu keluar dari perut ibunya? Nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat waktu nyusu sama ibunya? Tidak ada yang ingat. Kita nggak ingat. Kita itu tahu waktu dimarahin orang tua kita. Kita ingat pada waktu orang tua kita mukul kita umpamanya, nggak ngasih sangu sama kita. Atau kita ingat bahwasanya orang tua kita pilih kasih. Ada orang tua mungkin yang pilih kasih, sehingga kita malas berbakti sama orang tua karena beranggap, anak punya bapak nggak baik Ustaz, zalim bapak anak Ustaz, ibu anak, aduh na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Maka Allah ingatkan jamaah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi yang perlu kita ingat pada saat kita saghira, kecil. Kalau sekarang mungkin kita nggak butuh sama orang tua kita. Boleh jadi orang tua yang butuh sama kita sekarang. Kita yang ngasih nafkah, kita yang capek, kita yang bekerja, tapi Allah ingatkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kecil. Kita kalau ditinggal sama ibu kita di atas ranjang, mati gitu. Tapi kita digendong, kita disusui, bapak kita kerja cari nafkah. Itu demi kita. Tapi semua hal itu kita lupa. Maka ingat, amalan yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah berbakti sama orang tua. Dan berbakti sama orang tua ini nggak ada batasannya. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan sama orang tua kita lakukan. Tapi bicara nafkah, mana yang lebih utama? Istri apa orang tua? Taib, kita tanya sama ibu-ibu. Yang bisa jawab, kasih mic. Iya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kalau orang tua lebih utama, kenapa istri lebih utama? Ya, kasih mic-nya. Itu, mic-nya. Iya, silahkan. Karena yang istri itu tidak ikut kabul sama Allah, perjanjian sama Allah. Orang tua itu Sama Allah apa sama suaminya? sama Allah, orang itu kalian sama Allah. Jadi ya bisa menjalankan hati. Jadi ya Suami itu ngambil istri dari siapa? dari mertuanya. Oh, dari orang tuanya kan? Oke, siap. Di situ qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkur. Ada perjanjian itu sama Allah. Oke, siap. Kalau sama orang tua? Sama orang tua ya harus tetapi menganggap mertua sebagai orang tua. Loh, saya tunggu kok tambah dawa ini. Mertua tetap mertua, nggak pernah mertua akan jadi
orang tua. Sama loh, nggak pernah istrinya jangan berpikir bahwasanya orang tua suaminya itu orang tua dia, bukan. Orang tua suami itu mertuanya dia. Sang istri punya kewajiban berbakti sama orang tuanya, nggak punya kewajiban berbakti sama mertua. Tapi dia wajib membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Baik, sekarang berarti nafkah itu lebih wajib kepada istri apa kepada orang tua? Ya dah, nggak apa-apa dah. Bismillah. Nah, jadi kalau nafkah itu istri. Kalau nafkah, kalau berbakti orang tua. Jadi kalau bicara nafkah ini sandang, pangan, papan. Kalau suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, di sini istri nggak punya hak melarang suaminya berbagi sama orang tuanya. Orang tuanya dibelikan mobil, orang tuanya dibangunkan rumah, istri sudah punya rumah. Jadi suami kalau sudah memberikan hak istrinya, maka istri nggak boleh nuntut. Tapi kalau umpamanya makanan cuma ada satu piring yang cukup buat satu orang, istrinya atau orang tuanya? Istri loh jemaah. Karena kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu, walaupun istri kaya wajib dikasih nafkah. Tapi orang tua kalau kaya, kita nggak wajib ngasih nafkah sama orang tua. Kita mungkin ngasih hadiah sama orang tua, ya, nyenangkan orang tua. Tapi kalau istri sekaya apapun, wajib kita kasih nafkah. Maka di sini bicara harta, tolong para suami tahu kewajiban dia berbakti sama orang tuanya. Dan para istri, bantulah suaminya berbakti sama orang tuanya. Jangan pernah berpikir uang yang diberikan kepada orang tuanya habis. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan inilah pembuka-pembuka pintu rizki. Jadi kalau ada yang susah rizkinya, coba perhatikan orang tuamu, perhatikan kerabatmu. Kayak acara hari ini nih, acara keluarga, menyambung rahim, itu termasuk membuka pintu-pintu rizki. Dan kemudian ada sebuah doa yang dibaca kalau anak itu umur 40 tahun. Nah, yang umurnya sudah 40 tahun boleh jawab. Nah, ayo jamaah. Ana 5 menit lagi jamaah. Karena ana lihat sudah lapar semua jamaah ini. Ayo Ustaz. Ini wayai wis gitu kan. Nah, doa yang dibaca ketika umur 40 tahun. Yo bapak-bapak, ada yang sudah umur 40 tahun juga nggak pernah baca doa itu. Umur 60 tahun nggak pernah baca doa itu. Baik, semuanya buka handphonenya. Yuk silahkan, anda mau semua buka. Kemudian dibuka surat Al-Ahqaf. Dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Monggo, siapa yang mau baca kita kasih, pokoknya bukan imam. Oh, tapi tidak apa-apa, imamnya yang bacain jemaah. Kita mau dengar suaranya imam ini. Kasih mic-nya kepada imam kita. Sama artinya imam ya. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Tinggal satu aja jemaah ya. Iya, kita lihat doanya itu dari Rabbi auzi'ni. Minta kepada Allah bantuan agar dibantu untuk dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah SWT. Anak kemarin baru dari Tamiang. Kita itu memang banyak tidak bersyukur semua. Anda melihat bagaimana kondisi orang-orang yang mereka cerita 3 hari 3 malam Ustaz. Kita nggak tahu mau kemana. Ada yang sepekan baru bisa makan. Kita dikasih makan yang berlimpah ruah. Kita dikasih nikmat sampai umur 40 tahun engkau masih hidup. Baca doa ini. Nikmat yang kau berikan kepada aku, kepada orang tuaku. Ingat sama orang tuanya. Karena sebenarnya kita ada karena orang tua kita ada. Tanpa keduanya kita nggak bakal ada. Kemudian minta dikasih ilham supaya kita bisa beramal soleh di ridhain Allah Subhanahu wa taala. Minta agar anak-anak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertobat kepada Allah dan membuat pernyataan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Maka tolong berbakti sama orang tua menjadi perhatian kita. Dengan membaca doa ini, kita selalu ingat sama orang tua kita, orang tua kita. Dan ahibati fillah, amalan ketiga yang paling dicintai Allah itu jihad fi sabilillah. Jihad itu ketiga. Tatkala ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia tinggalkan Yaman, dia datang ke kota Madinah, dia membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan berjihad. Ditanya, orang tuamu masih hidup? Iya. Memberikan izin kepadamu? Enggak. Pulang. Engkau mau cari surga, nggak usah jauh-jauh. Di rumahmu ada tiket masuk surga. Dan dari 8 pintu surga itu, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah itu berbakti sama orang tua. Maka Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril ketika Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma fil kibar walam yudkhilahul jannah. Sengsara melarat seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari orang tuanya masih hidup, sudah tua, tapi ternyata tidak bisa memasukkan dia ke surga. Kalau kita nggak bisa masuk surga lewat pintu orang tua, mau lewat pintu mana kita jemaah? Orang tua itu paling dekat sama kita, dan mereka punya banyak kebaikan kepada kita. Maka yang masih punya orang tua, teruslah berbakti. Yang sudah meninggal sama orang tuanya, belajar apa yang bisa aku berikan kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Aku lu qauli hadza, itu yang dapat Anda sampaikan. Kita doakan adik kita Muhammad Awan, semoga dia tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga adiknya tambah lagi. Nah, mau tambah berapa adiknya? Mau tambah adik berapa? 5 lah. 5. Semoga, iya jemaah, Anda berharap semua anaknya banyak-banyak, karena Nabi SAW ingin umatnya itu banyak jemaah. Dan jangan pernah takut urusan rizki ya. InsyaAllah nih Awan punya adik 5. Amin. Dan kemudian tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jamaah, Anda rasa nggak perlu tanya jawab jamaah, kita makan saja. Nah, Anda berikan kepada MC. Insyaallah zaklah.
Tak usah.